Sobat investor, saat membaca salah satu tulisan di mana ada menyinggung bahwa BBRI adalah perusahaan yang sudah sunset, saya justru sangat tertarik untuk mempelajari hal ini. Saya justru tertarik untuk membahas hal ini. Karena tentu sekalipun kita tahu BBRI adalah perusahaan yang terkenal, tapi juga sebenarnya kan dengan melihat hal seperti ini, tentu kita bisa mendapat lebih lagi keyakinan ketika kita membeli saham BBRI. Apakah benar untuk BBRI sudah masuk dalam kategori sunset? Nah, ini perlu juga untuk kita pelajari bersama. Nah, saya coba cari data berkaitan dengan ciri-ciri perusahaan perbankan yang sudah sunset. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama, pertumbuhan kredit lambat. Artinya di sini pertumbuhan portfolio kredit baru melambat secara signifikan, bahkan mungkin mengalami kontraksi. Ini menunjukkan penurunan minat masyarakat untuk meminjam atau bank ini sendiri kesulitan dalam menyalurkan kredit. Nah, untuk poin yang pertama ini saya rasa kurang tepat ya kalau BBRI dikategorikan ke hal yang seperti ini. Sebab kenapa? Karena kita tahu untuk penyaluran kredit secara sampai di kuartal 3 2024, BBRI masih mengalami pertumbuhan dalam penyaluran kreditnya. Seperti data yang ada di sini, di paling atas di sini Anda bisa melihat untuk loan and financing gross-nya, BBRI masuk di kuartal 3 ini bisa Anda lihat ya, secara Q on Q masih tumbuh 1,2% dan secara year on year masih tumbuh 8,2%. Jadi kalau dikatakan pertumbuhan kredit dari BBRI lambat, sebenarnya tidak ya. Ciri yang kedua adalah kualitas aset menurun. Artinya di sini tingkat non-performing loan-nya atau NPL, atau ini juga disebut kredit macet, meningkat tajam. Ini mengindikasikan banyak debitur yang kesulitan membayar utang sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank. Memang ya untuk hal ini kita tahu sampai dengan tahun 2024 pertengahan memang BBRI terkendala dengan hal ini. Tapi namun tentu ini untuk sekelas BBRI hanya bersifat sementara. Bahkan kalau kita lihat untuk NPL gross ini ya di bagian bawah ini NPL gross-nya kemarin di kuartal 3 2023 dia ada di angka 3,1. Masuk di 2024 kuartal 2 dia masih sama, masih stay di 3,1%. Sedangkan masuk di kuartal 3 2024 dia sudah turun ke 2,9% ya. Jadi terjadi pemulihan dari segi kualitas asetnya. Dan ciri yang ketiga, margin bunga menipis. Artinya ini selisih antara bunga yang diberikan kepada nasabah dan bunga yang dibayarkan kepada pihak lain, misalnya nasabah deposito, semakin kecil ini mengurangi profitabilitas dari bank. Nah, untuk BBRI kalau kita lihat dalam laporan terakhir, sini untuk net interest income-nya bisa Anda lihat ya. Di kuartal 3 2023 dia ada di 35,7 triliun. Masuk di kuartal 2 2024 memang dia menurun jadi 34 triliun. Namun ketika masuk di kuartal 3 2024 ini dia sudah kembali ke 35,8 triliun. Artinya ini secara quarter on quarternya mengalami pertumbuhan 5,4% dan secara quarter year on year-nya mengalami pertumbuhan 0,8%. Sebenarnya BBRI ya tidak ada masalah. Dan yang keempat, inovasi produk yang lambat, di mana bank kurang agresif dalam pengembangan produk dan layanan perbankan digital yang inovatif. Akibatnya mereka kehilangan daya saing terhadap bank digital atau fintech yang lebih gesit. Nah, kalau berkaitan dengan pertumbuhan atau hasil yang diperoleh dari inovasi BBRI, maka bisa kita lihat di sini untuk non-interest income. Non-interest income adalah pendapatan yang diperoleh bank selain dari bunga pinjaman. Jadi kalau net interest income itu selisih antara bunga yang diterima sama bunga yang dibayar, non-interest income ini dapat berupa biaya-biaya layanan, seperti biaya transfer antar bank,
biaya pembuatan kartu kredit, atau pendapatan dari transaksi jual beli falas. Dengan kata lain, non-interest income adalah sumber pendapatan tambahan bagi bank selain dari kegiatan meminjamkan uang. Untuk non-interest income, dari data yang ada di sini, di kuartal 3 2023 ada di 13,2 triliun. Masuk di kuartal 2 2024 dia sudah di 17,2 triliun. Sedangkan masuk di kuartal 3 2024 BRI sudah mencatatkan 21,6 triliun. Jadi ini secara quarter on quarternya meningkat 25,7%, sedangkan secara quarter year on year meningkat 63,7%. Jadi sudah bisa dipastikan secara inovasi dari BBRI itu masih cukup bagus, dan bahkan kalau kita tahu dari laporan-laporan yang ada untuk contoh salah satu untuk aplikasi digital dari BBRI yaitu Brimo ini terus meningkat ya, penghasilan fee-nya, artinya ini terus diminati dan makin bertumbuh lah pengguna dari BRI menggunakan mobile banking ini untuk bertransaksi, sehingga biaya fee yang didapatkan itu jadi makin lebih besar lagi. Yang keempat, ciri-ciri bank yang sudah sunset ialah efisiensi operasional rendah. Biaya operasional bank terlalu tinggi dibanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Ini bisa disebabkan oleh sistem teknologi yang sudah usang atau jumlah karyawan yang berlebihan. Nah, untuk hal ini, dari data yang ada di sini kalau kita lihat untuk operating expenses-nya memang terpantau di sini ya, di kuartal 3 2023 dia ada di angka 20,7 triliun, kemudian di kuartal 2 2024 dia naik jadi 23,3 triliun, dan di kuartal 3 2024 ini dia juga naik menjadi 26,9 triliun. Artinya secara quarter on quarter ini meningkat 15,1%, dan secara year on year dia juga meningkat 29,8%. Namun ini tentu sebanding ya dengan peningkatan dari non-interest income ini. Ya, tentu ini sebanding, di mana untuk non-interest income-nya dia naik jadi 25,7% untuk Q-on-Q-nya, dan untuk beban operasionalnya ini memang naik juga 15,1%. Sedangkan untuk year on year non-interest income-nya naik 63,7%, dan untuk beban operasionalnya dia hanya naik 29,8%. Jadi memang sekalipun ada kenaikan dari beban operasional, tapi ini sebanding dengan pertumbuhan yang ada. Ciri yang selanjutnya untuk bank yang sudah sunset yaitu reputasi yang rusak, di mana terjadi sejumlah skandal atau kasus merusak kepercayaan nasabah terhadap bank. Nah, untuk BBRI sendiri kan beberapa waktu yang lalu bahkan diberitakan mendapat penghargaan sebagai yang terbaik untuk direktur utamanya. Jadi ya, berkaitan dengan poin ini tentu secara reputasi BBRI masih cukup bagus dengan pencapaian-pencapaian yang ada di BBRI. Saya pikir ini tidak terlalu jauh mau dijelaskan, Anda pasti dapatkan informasinya berkaitan dengan reputasi dari BBRI. Nah, untuk ciri bank yang sunset selanjutnya ialah basis nasabah yang menua, di mana mayoritas nasabah bank adalah generasi tua yang cenderung lebih konservatif dan kurang tertarik dengan produk-produk perbankan digital. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, untuk aplikasi saja Brimo itu makin diminati. Artinya apa? Poin ini sebenarnya BBRI tidak masuk dalam hal ini. Artinya nasabah-nasabah dari BBRI bisa mengimbangi perkembangan yang ada. Ketika digitalisasi makin ditingkatkan, mereka juga terus bisa mengimbangi, dan BBRI juga bisa dilihat nasabah-nasabahnya malah makin banyak yang menggunakan produk-produk digital dari BBRI. Ciri yang selanjutnya ialah modal inti yang berkurang, di mana rasio kecukupan modal inti atau CAR berada di bawah batas minimum yang diterapkan oleh regulator. Nah, ini menunjukkan bahwa bank memiliki cadangan modal yang tidak cukup untuk menyerap potensi kerugian. Nah,
Untuk rasio kecukupan modal sendiri untuk BBRI, data yang saya dapatkan di sini sampai di kuartal 2 2024 BBRI tercatat di sini CAR-nya ada di 25,13%. Apakah ini cukup bagus? Nah, mari kita lihat. Untuk bank sendiri, yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki CAR di atas 8%, sehingga semakin tinggi CAR mengindikasikan semakin baik tingkat kesehatan bank. Nah, BBRI tadi ada di 23,7 atau 23,8%. Karena rasio kecukupan modal inti BBRI masih cukup sehat. Jadi sobat investor, dari poin-poin yang sudah kita bahas tadi, ternyata kan BBRI tidak ada masalah, tidak masuk dalam kategori perusahaan yang sudah sunset. Yang mungkin saya mau soroti lagi sebagai tambahan untuk Anda, ya, ketika mengkategorikan suatu perusahaan itu sudah sunset hanya melihat pergerakan harga sahamnya yang sesaat. Karena memang kalau kita lihat untuk BBRI ini dalam 1 bulan saja dia sudah minus 9,15%. Nah, pertanyaannya, apakah hanya dengan melihat pergerakan harga saham 1 bulan kemudian kita sudah mengkategorikan satu perusahaan itu sebagai perusahaan yang sudah sunset dengan mengabaikan data-data yang lainnya? Nah, bagi saya ini adalah suatu pembelajaran yang juga sebenarnya bisa untuk teman-teman juga jadikan pembelajaran, karena jangan kita hanya dengar kata orang, oh perusahaan ini sudah begini, oh perusahaan ini sudah begini, kita langsung percaya. Kita juga tidak menyalahkan orang-orang tersebut, tetapi ketika kita mendapat informasi-informasi seperti itu, ya tugas kita adalah mengecek data-data yang ada, apakah memang sesuai. Kan tidak semua juga informasi itu salah, bisa juga kan itu benar, cuma mungkin kita kelewatan, ya, kita tidak memperhatikan hal itu. Jadi di sini yang terpenting adalah berbicara tentang apakah BRI sudah masuk di perusahaan yang sudah sunset. Sebenarnya tidak, ya, cuma memang perlu diingat, hati-hati mengkategorikan sebuah perusahaan itu sudah sunset atau tidak hanya melihat dari pergerakan harga sahamnya. Jangankan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun pun belum bisa langsung memastikan, oh saham ini sebenarnya atau perusahaan ini sudah sunset. Tidak, cuma kan memang ada saat-saat di mana suatu perusahaan itu ya lagi berhadapan dengan sentimen-sentimen negatif, entahkah dari internalnya atau eksternalnya, dan itu akan bisa mempengaruhi secara pertumbuhan laba bersihnya dan juga bisa berdampak di pergerakan harga sahamnya. Jadi itu ya sobat investor, sedikit informasi yang bisa dibagikan saat ini. Intinya selalu lakukan riset mendalam untuk memastikan saham apa yang akan Anda beli, sehingga Anda tidak terjebak dengan berita-berita yang datang, tetapi Anda bijak menyikapi setiap berita, tidak menyalahkan orang yang memberitakannya, tetapi menjadikan itu sebagai suatu bahan untuk jadi analisa Anda. Oke, tetap semangat berinvestasi. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.